Puji Tuhan, kembali kita bersekutu bersama melalui ibadah online hari ini, dan saya yakin kita semua boleh bersukacita bersama dan kita semua boleh diberkati hari ini. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian Kaulah kuat Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan mengangkat kembali pujian kita. Kita menyanyi sungguh indah.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, saya mengajak kita mengarahkan hati kita, renungkan perjalanan hidup kita 1 minggu yang lalu. Hari ini sesungguhnya kita berada di rumah Tuhan untuk menyembah Dia, karena ini adalah hari Sabat Tuhan, di mana Tuhan mau memberkati kita. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati buatan tangannya, karena Dia bukanlah Allah yang hanya menuntut saja dari kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang bertanggung jawab memberkati dan memelihara kita. Marilah kita arahkan hati kita, sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebusmu. Hati kami sudah siap untuk menyembah Engkau. Tolonglah kami agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun berada kami, jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan gereja ini, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah atau dari mana saja mengikuti ibadah ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang berpelayanan, baik yang MC, singer, pemain musik, hamba yang menyampaikan firman, urapi dengan kuasa. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Dengan pertolongan Tuhan hamba, mohon berkat Tuhan turunlah atas kita semua, dan kita semua menyembah Tuhan di dalam Bapa. Hamba mentahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian kita penyembahan. Ku percaya janji. Setia
Allah yang hidup, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Firman-Mu iya dan amin dan tidak pernah berubah. Firman-Mu yang dapat menuntun, mengarahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Itu sebabnya hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, didiklah kami Bapa, berilah kekuatan kemampuan agar kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Memberkati setiap fasilitas yang kami gunakan, memberkati setiap umat-Mu di mana saja yang mengikuti dan mendengarkan berita firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman ini terbuka. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan. Terpujilah nama Bapa, memberkati dan mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan untuk boleh menikmati hari kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Mari kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Baik saudara yang ada di dalam ruangan gereja ini, saudara yang ada di rumah, atau saudara yang ada di mana saja yang sedang mengikuti ibadah secara online lewat simak YouTube pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan baik-baik saudara, karena bagian firman Tuhan ini sungguh sebuah kebenaran yang betul-betul menantang kita sebagai orang yang menyatakan diri kita mengikut Yesus Kristus. Tema pagi ini, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengikut Yesus. Saudara, kita telah berbicara tentang bagaimana kita menyendiri bersama dengan Tuhan, bagaimana kita harus bersaat teduh, dan bagaimana kita mengarahkan pikiran kita dan memberitakan firman. Saya sudah ajarkan itu secara berkesinambungan dengan keyakinan kita sudah memahami. Dan pagi hari ini kita harus ambil keputusan untuk mengikuti Yesus.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang mengikut Yesus, berbicara tentang mengikut Yesus, pasti akan memunculkan pandangan atau pendapat yang berbeda-beda, saudara. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa? Saudara-saudara, kenyataannya ada orang Kristen yang mengikut Yesus hanya mengingat dan menginginkan janji dan berkat-berkat Allah saja dalam mereka mengiringi Tuhan. Mereka hanya berpikir tentang hal-hal rohani, tentang indahnya berada di dalam hadirat Allah sambil memuji dan menyembah Allah. Tetapi sering mereka lupakan akan penyangkalan diri dan tanggung jawab memikul salib. Saudara-saudara, lebih parah lagi, ada orang yang lupa bahwa mereka masih hidup di dalam dunia dan bersikap masa bodoh atau tidak peduli dengan keadaan di sekeliling atau orang-orang di sekeliling. Padahal dia seorang yang percaya kepada Yesus. Ada orang yang berpendapat bahwa mengikut Yesus berarti tidak akan mengalami penderitaan atau kesusahan. Mereka menganggap bahwa sebagai anak raja tidak mungkin mereka menderita. Mereka juga beranggapan bahwa mengikut Yesus pasti akan diberkati dengan hidup berkelimpahan, dengan hidup sehat, dengan hidup berhasil. Dan mereka berpendapat bahwa kalau miskin, kalau sakit, kalau gagal, berarti kita belum sungguh-sungguh beriman, belum sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang berpendapat demikian dalam dia mengiringi akan Tuhan. Itukah yang disebut mengikut Yesus? Tidak, saudara. Mengapa sebagai pengikut Yesus kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda? Pertanyaan yang muncul. Padahal percaya kepada Tuhan yang sama, belajar dari Alkitab yang sama. Saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan yang sama, belajar dari Alkitab yang sama, tidak menjamin kita untuk memiliki pandangan yang sama. Karena banyak orang Kristen yang berpegang pada kebenaran dirinya sendiri dan bukan pada kebenaran Allah. Itulah yang membedakannya. Kebenaran diri sendiri sering memunculkan seolah-olah sebagai kebenaran Allah. Padahal kebenaran diri sendiri memunculkan dan muncul karena kita tidak mau tunduk dan belajar dari firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, marilah kita kembali kepada firman Allah yang adalah kebenaran Allah tentang segala sesuatu. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada firman Allah yang adalah kebenaran Allah yang memberitahu tentang segala sesuatu kepada kita. Dari pembacaan ini, dari nas yang saya baca untuk kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memahami tentang apa arti mengikut Yesus berdasarkan penjelasan Yesus. Sekali lagi, apa arti mengikut Yesus? Mari memperhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang saya mau jelaskan sehubungan dengan arti mengikut Yesus berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, arti mengikut Yesus yang pertama adalah menderita bersama Yesus.
terdapat pada ayat 57 dan 58. 57 dan 58 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudara, arti mengikut Yesus yang pertama adalah menderita bersama Yesus. Ayat 57 kita lihat satu tekad yang baik dari orang yang mau mengikut Yesus, yaitu kemana saja Yesus pergi, ia akan selalu ikut serta. Namun bagi Yesus, mengikut Yesus bukan sekadar mempunyai tekad yang baik. Perhatikan, mengikut Yesus bukanlah sekadar mempunyai tekad yang baik. Oleh karena itu, dalam ayat 58, Yesus berfirman, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat tersebut hendak mengungkapkan bahwa mengikut Yesus itu akan mengalami penderitaan, sampai-sampai meletakkan kepala saja susah. Menderita bersama Yesus berarti mengalami penderitaan setelah menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, apa arti mengikut Yesus? Arti mengikut Yesus yang pertama, menderita bersama Yesus. Menderita bersama Yesus itu berarti mengalami penderitaan setelah mengikut Yesus. Banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh bertekad mengikut Yesus, tetapi pertanyaannya, seberapa banyak orang yang mau menderita mengikut Yesus? Sebagai orang percaya yang sudah bertekad mau mengikut Yesus, siapkah kita menderita bersama Yesus? Kalau kita belum memiliki pemahaman yang benar, kita hanya sampai di tingkat mau mengikut Yesus tetapi tidak siap menderita bersama Yesus. Itulah yang dialami oleh Petrus ketika dia belum memahami sungguh-sungguh. Dia hanya mau mengikut Yesus. Ketika resiko dari mengikut Yesus itu mau menimpa dirinya, dia tidak sadar. Itu sebabnya dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah dia insaf, dia mengikut Yesus, dia melayani dan menderita bersama Yesus. Bahkan dia minta disalib terbalik. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bukankah Yesus pernah berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Dalam Markus pasal 8 ayat 34. Salib merupakan simbol penderitaan yang pernah dialami Yesus. Salib menjadi gambaran bahwa mengikut Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk saja. Bahkan Yesus menantang orang yang mengikut dia untuk menderita bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa orang percaya tidak hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Yesus. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Saudara-saudara, dikatakan juga bahwa orang percaya harus merasa bahagia bila mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus. Itu terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 11. Kita tidak hanya diwarisi janji-janji Allah, tetapi juga
diwarisi penderitaan bersama Yesus. Mengikut Yesus berarti siap menderita bersama Yesus. Itulah arti mengikut Yesus. Tentu janji Tuhan itu aku menyertai engkau masa depan suatu hari itu bersama Yesus. Dan penderitaan, akibat dan risiko dari kita mengikut Yesus tentu ada penderitaan. Mari kita siap sebagai orang percaya. Mengikut Yesus berarti siap menderita bersama Yesus. Penyatuan tubuh, penyatuan dengan Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yang kedua, arti mengikut Yesus yang kedua. Yang kedua adalah mentaati perintah Yesus. Arti mengikut Yesus yang kedua adalah menaati perintah Yesus. Ayat 59 sampai 60 berkata, lalu dia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata kepada, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Menaati perintah Yesus, demikianlah arti dari mengikut Yesus. Dalam ayat yang ke-59 dinyatakan bahwa orang kedua yang hendak mengikut Yesus sebenarnya bermaksud baik. Orang itu sangat mengasihi orang tuanya dan saat itu ia ingin menyelesaikan penguburan bapaknya. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua? Namun Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ayat yang ke-60, apa maksudnya saudara? Kata orang mati melambangkan orang yang tidak percaya. Sekali lagi, kata orang mati di situ melambangkan orang yang tidak percaya. Jadi maksud ayat itu adalah biarlah orang yang tidak percaya mengurusi masalah orang yang tidak percaya juga. Namun orang percaya mempunyai urusan dan kewajiban yang lain, yaitu pergi untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Memang benar kita wajib menghormati dan mengasihi orang tua kita dan sesama kita. Tetapi Yesus menghendaki agar kita lebih menaati perintahnya. Jadi pengertian kedua dari mengikut Yesus adalah menaati perintah Yesus atau setia melakukan perintah Yesus. Itu maknanya. Unsur ketaatan menjadi hal yang utama di sini. Ketaatan yang benar merupakan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, bukti kesungguhan iman kita. Saudara-saudara, saya mau katakan, iman tanpa ketaatan menjadikan kita orang-orang yang munafik. Sedangkan ketaatan tanpa iman menjadikan kita orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu, saudara, itu antara iman dan ketaatan harus seimbang. Banyak orang yang mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tetapi
Seberapa banyakkah orang yang mau sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan? Taat beribadah, taat membaca firman Tuhan, taat berdoa, taat menyembah Dia. Seberapa banyak orang yang mau? Mengikut Yesus berarti harus mau mentaati perintah-perintah Yesus. Bukankah kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia? Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus, arti mengikut Yesus yang kedua adalah mentaati perintah Yesus. Menaruh perintah Yesus di atas segala-galanya kita melakukan. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan dalam segala hal. Dan yang ketiga, yang terakhir, arti mengikut Yesus yang ketiga, yaitu yang terakhir, hanya memandang kepada Yesus. Mengikut Yesus artinya hanya memandang kepada Yesus. Ayat yang ke-61 dan 62 berkata demikian. 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Saudara-saudara, memandang kepada Yesus saja itulah arti mengikut Yesus yang terakhir. Tetapi kita lihat orang ketiga yang ingin mengikut Yesus mau berpamitan dahulu kepada keluarganya. Orang itu menganggap, memiliki pengertian bahwa mengikut Yesus seperti mau berperang. Jika tidak hidup pasti mati. Oleh sebab itu ia perlu berpamitan dengan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Namun bagi Yesus, masalahnya bukan soal pamitan atau tidak. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-62, terdapat kata membaca yang menyiratkan kerja keras untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada yang menoleh ke belakang, yang artinya melihat kepada hidup yang lama. Jadi orang itu mau mengikuti Yesus, tetapi masih mau melihat dan memakai pola hidup yang lama. Itu sebabnya Yesus menolak orang itu. Yang diinginkan Yesus adalah kita harus memandang ke depan. Kita harus memandang kepada Yesus saja. Artinya Yesus dijadikan sebagai pusat pandangan diri kita. Itulah artinya memandang kepada Yesus. Kita tidak perlu memandang kepada hal yang lain lagi. Itu artinya mengikut Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Artinya ketika kita mengikut Yesus, kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus saja. Kita tinggalkan semua hal-hal yang melintangi kita yang terjadi di belakang kita, dan kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Mengandalkan Yesus saja, menaruh harapan kita saja kepada Yesus. Saudara-saudara, itulah arti mengikut Yesus yang ketiga, yaitu hanya memandang kepada Yesus. Ketiga pengertian tentang mengikut Yesus yang dijelaskan oleh Yesus dalam nas ini adalah mengikut Yesus artinya menderita bersama Yesus.
Mengikut Yesus artinya yang kedua, menaati perintah Yesus. Mengikut Yesus yang ketiga artinya adalah memandang kepada Yesus saja. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, maukah kita menjadi pengikut Yesus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah berdasarkan firman ini? Kalau kita mari kita ubah cara pandang dan pengertian kita tentang mengikuti Yesus. Hari ini kita harus mengikuti Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti Yesus sesuai seperti arti dari mengikuti Yesus yang Yesus ungkapkan dalam bagian firman Tuhan, yaitu mengikuti Yesus siap menderita bersama Yesus, mengikuti Yesus siap mentaati perintah Yesus, mengikuti Yesus hanya arahkan pandangan kepada Yesus saja. Demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama. Hamba sudah stop berbicara tentang firman ini, tetapi Roh-Mu terus berbicara dan membisikkan firman ini, menuntut umat untuk mengerti agar mereka menjadi pengikut Kristus berdasarkan kehendak Tuhan, pengikut Yesus sesuai dengan firman Tuhan yang sesungguhnya, yaitu siap menderita bersama Yesus, menaati perintah Yesus dan memandang kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa ini coba merampas kebenaran, Hamba tolak di dalam nama Yesus, dan Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengarkan firman. Mereka hidup di dalam kebenaran ini, mereka menjadi pelaku kebenaran ini. Bapa meteraikan firman ini dan menyatakan firman ini termeterai dalam hati. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, saudara-saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan ialah Roh Kudus yang menolong kita untuk menerapkan setiap firman-firman Tuhan yang kita boleh terima. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Sekaligus kita juga akan memberikan persembahan kita. Kita akan pujian kita dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 244, Ada Kuasa Dalam Darah Tuhan. Jika kau berada di sucikan neraka
Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami baru saja boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan pengertian agar kami dapat mengikuti Yesus sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat ini menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kembalikanlah berkat kepada setiap tangan yang terulur. Biarlah mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan setiap umat. Hamba berdoa bagi yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan dan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang dalam pendidikan, dari mana saja, di mana saja di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan berkati. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang dalam perjuangan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati agar pelayanan di Kali Tanggung ini dapat berkembang, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimasukkan di seluruh bangsa. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk pemerintah dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati agar pemerintah dan negara Republik Indonesia ini boleh hidup dengan aman damai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu serta pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruh tubuh, jiwa dan roh terpelihara dan sembuh, dan tidak akan bercacat hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menyemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah kehidupan. Bapa mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Dari tempat ini saya menyapa saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.